Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazal Al-Ghifari, NPM 221343. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perorangan yang diberikan oleh Ibu Hesti tentang sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini ada pengertian daripada sistem hukum pidana di Indonesia. Jadi sistem hukum pidana di Indonesia ini dilandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering kita kenal sebagai KUHP. Jadi KUHP ini mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan juga sanksi apa saja yang akan diberikan oleh pelanggar yang melakukan larangan-larangan tersebut. Terdapat dua subsistem utama pada KUHP. Yang pertama adalah hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Nah, prinsip utama hukum pidana di Indonesia adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Ini menekankan bahwa tindak pidana harus disertai niat jahat. Kemudian di sini ada pengertian dari sistem hukum pidana adat. Hukum pidana adat atau yang disebut sebagai adat reh ini sebagai hukum yang hidup di Indonesia dan diakui oleh Indonesia karena Indonesia memiliki banyak daerah dan suku ras yang berbeda-beda, kemudian menjadi kebiasaan masyarakat-masyarakat tertentu yang akhirnya menjadikan kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi suatu tuntutan atau aturan di daerah-daerah tersebut. Nah, kemudian hukum adat ini adalah realitas yang tidak dapat dihilangkan. Hukum pidana adat juga menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat. Ia menjadi darah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi nantinya akan berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut sebagai hukum adat. Selanjutnya, ada sistem hukum pidana adat Bali. Apa saja yang diterapkan di Bali? Jadi di Bali itu tindak pidana adat atau kejahatan mereka mengaturnya dalam aturan yang disebut dengan awig-awig desa adat yang bersangkutan, yang dapat berupa delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, delik berupa pelanggaran kepentingan pribadi, dan delik adat berupa larangan karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban adat. Nah, adapun sedikit perbedaannya di dalam hukum adat dan juga di KUHP. Kalau di hukum adat yang berhubungan dengan suatu perbuatan tidak mengadakan pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran. Nah, pemisahan terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang keduanya dapat dilihat dan tersebar di sebagian aturan-aturan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Sedangkan di KUHP itu tidak dipisahkan, dipisahkan antara perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan dan juga pelanggaran, seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya hukum adat Bali itu mengaturnya dalam yang disebut dengan awig-awig. Jadi apa sih itu awig-awig? Awig-awig merupakan patokan atau pedoman dasar desa adat itu dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya. Di mana awig-awig desa adat itu berisi aturan-aturan yang dapat bersifat mengatur dan memaksa bagi suatu masyarakat yang memiliki tujuan untuk dapat terciptanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan juga manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sanksi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia terlebih dahulu. Jadi, pada umumnya jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia itu ada pidana pokok yang dimana isinya adalah yang pertama pidana mati. Nah, pidana mati ini adalah hukuman terberat yang dijatuhkan dari pelaku untuk pelaku, yang biasanya kejahatannya itu adalah kejahatan-kejahatan yang besar seperti narkoba, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pidana penjara. Nah, ini dikarenakan pelakunya itu juga
melakukan tindak pidana yang berat tetapi tidak terlalu besar seperti itu. Nah, ini dikenakan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada pidana keuangan. Hukuman ini memiliki batasan waktu yang lebih ringan dibandingkan penjara. Dan yang keempat adalah pidana denda. Ya, ini pembayaran sejumlah uang sebagai sanksi ganti rugi biasanya. Kemudian ada juga pidana tambahan. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu, misalnya hak untuk memilih. Kedua, perampasan barang-barang tertentu, barang-barang yang terkait dengan tindak pidana. Misalkan barang-barangnya itu menjadi bukti, nah itu bisa diambil barang-barang tersebut. Dan yang terakhir ada pengumuman putusan hakim. Ini dipublikasikan keputusan hakim yang dijatuhkan. Itu kan menjadi seperti sanksi moral untuk pelakunya tersebut. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis sanksi hukum pidana di adat Bali. Nah, sanksi yang dijatuhkan atau kewajiban yang dijatuhkan adat sebagai suatu pemidanaan di Bali merupakan suatu keadilan. Artinya pemidanaan itu sangat dirasakan adil, baik bagi yang bersalah atau korban maupun bagi masyarakat umum. Maka dari itu, penjatuhan sanksi atau kewajiban adat itu menjadi sebagai suatu pemidanaan yang pada umumnya didasarkan atau dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama Hindu atau pada sastra-sastra atau kitab suci yang dimiliki oleh agama Hindu. Karena mayoritas di Bali adalah agama Hindu, jadi banyak hukuman-hukuman yang berdasarkan dari kitab suci agama Hindu. Nah, di sini ada 3 yang disebutkan. Yang pertama adalah arta denda. Itu adalah denda berupa uang atau barang untuk pelanggaran ringan. Kemudian ada jiwa denda, sanksi yang mengakibatkan penderitaan jasmani dan rohani seperti pengasingan atau hukuman fisik. Kemudian yang ketiga ada sangaskara danda. Ini adalah tindakan untuk mengembalikan keseimbangan melalui upacara keagamaan. Kemudian contoh sanksi spesifik meliputi denda, meselong atau pengasingan, dan mabelagbag atau dipasung untuk pelanggaran berat. Seperti itu. Nah, ada sedikit perbedaannya di sini antara sanksi hukum pidana di Indonesia dan juga sanksi hukum pidana adat. Kalau sanksi hukum pidana yang di Indonesia ini, dia lebih menekankan pada sanksi penjara atau hukuman-hukuman yang tadi sudah disebutkan, dan juga sanksi denda. Nah, sedangkan pada hukuman pidana adat, itu tidak mengenal sanksi hukuman penjara atau hukuman badan, sehingga sanksi pada umumnya merupakan alat pemaksa agar seorang warga dapat menaati norma-norma yang berlaku. Adapun tugas sanksi adalah yang pertama merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan. Kedua, agar norma hukum ditaati. Dan yang ketiga, merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya menjadikan referensi. Silakan untuk dapat dilihat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.